Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Saudara dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Kali ini kita akan membacakan beberapa pertanyaan saudara kaitannya dengan pernikahan. Kemudian kita berikan jawabannya ya. Untuk pertanyaan pertama saudara, sahkah pernikahan jarak jauh? Nah, saudara dalam masalah ini boleh-boleh saja ya melakukan nikah, akad nikah jarak jauh, di mana pengantin laki-laki dan pengantin perempuan tidak saling bertemu. Sama sekali tidak masalah. Mengapa tidak ada masalah saudara? Artinya boleh. Karena akad nikah atau ijab kabul dalam syariat Islam memang tidak terjadi antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Ijab kabul itu terjadi antara pengantin laki-laki dengan ayah kandung atau wali dari pengantin perempuan itu atau yang mewakili. Maka cukuplah si pengantin laki-laki dan calon mertuanya itu saja yang mengucapkan ijab kabul atau yang mewakili. Asalkan ijab kabul itu disaksikan oleh dua orang laki-laki muslim yang sudah akil balik. Nah, akad nikah itu sah. Lalu boleh kemudian calon suami meminta temannya atau siapapun untuk bertindak atas nama dirinya dalam melakukan ijab kabul, boleh saudara. Demikian juga hal yang sama berlaku buat wali nikah. Dia boleh meminta orang lain juga untuk bertindak atas nama dirinya untuk melakukan ijab kabul, artinya taukil, mewakilkan. Cuman lebih sempurnanya, lebih baiknya semuanya dilakukan di majelis yang sama saudara, agar acara itu lebih natural, meriah, kemudian tampak kebahagiaan di situ. Jadi walaupun nikah jarak jauh itu boleh, lebih sempurna dan lebih berbahagia apabila dilaksanakan jarak dekat, artinya semuanya ada di majelis, baik pengantin laki-laki, perempuan, wali dan saksi dan seluruh undangan adat saudara, agar terasa kebahagiaan yang sebenarnya. Saya kira demikian, wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya saudara, bolehkah menikah tanpa restu orang tua pihak laki-laki, dan bagaimana pula dengan perempuan? Nah, saudara, secara hitam putihnya seorang laki-laki yang sudah dewasa dan mandiri ketika menikah dengan seorang wanita pilihan hatinya, dia sama sekali tidak membutuhkan restu dari siapapun. Secara hukum fikih demikian. Pengantin laki-laki cukup ijab kabul dilakukan oleh dirinya sendiri. Hal itu beda dengan perempuan, di mana dalam urusan ijab kabul dalam akad nikah justru dia tidak berwenang untuk menjalankan sendiri. Seorang wanita justru tidak boleh melakukan akad nikah dan ijab kabul sendiri, karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak memberi wewenang hal itu kepadanya. Yang Allah berikan wewenang itu untuk melakukan ijab kabul atas diri seorang wanita adalah ayah kandung yang sah atau wali atau yang mewakili. Dalam hal ini, posisi ayah kandung atau wali atau yang mewakili itu bertindak, bertanggung jawab atas anak perempuan itu, atas gadis itu. Dan ayah kandung itulah atau wali itulah atau yang mewakili nanti yang melakukan ijab kabul. Saya kira demikian, wallahu alam.
Kemudian pertanyaan berikutnya saudara, bagaimana jika wali salah mengucapkan nama ayah saat ijab kabul? Nah, akad nikah itu saudara adalah akad yang dilakukan antara kedua belah pihak. Pihak pertama adalah ayah kandung seorang wanita atau wali atau yang mewakili, yang dalam hal ini posisinya disebut wali. Kemudian pihak kedua adalah calon menantu laki-lakinya. Bila kesepakatan akad nikah terjadi antara keduanya, lalu akad nikah itu disaksikan oleh minimal 2 orang saksi yang memenuhi syarat, maka akad nikah hukumnya sah saudara. Adapun misalnya ada kesalahan pengucapan lafaz, pengucapan nama orang tua atau pengantin laki-laki dan lain sebagainya, nah itu tidak merusak saudara, tidak merusak akad nikah. Karena dalam hal ini nama orang tua, nama calon nama pengantin laki-laki tidak terlalu penting untuk disebut di dalam akad. Itu untuk menyematkan saja. Itu untuk yang bernama ini itulah orangnya. Dan juga misalnya penyebutan bin atau binti juga tidak menjadi syarat sah dalam sebuah akad nikah. Namun saya sering katakan seyogyanya, sebaiknya jangan sampai salah menyebut nama. Walaupun kesalahan itu tetap sah, dan agar akad nikah yang dilaksanakan itu menjadi hikmat saudara, karena tidak ada kesalahan di situ. Baik, saya kira seperti itu, wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan berikutnya saudara, sahkah akad nikah bila suami berbohong tentang statusnya yang sudah beristri misalnya? Jawabannya sah saudara. Jadi gini, urusan apakah si suami bohong pada istrinya bahwa ternyata dia sudah punya istri sebelumnya, jelas ini tidak ada kaitannya dengan syarat sah sebuah akad nikah. Kenapa? Karena urusan sah atau tidak terkait dengan syarat sah dan terpenuhinya rukun nikah saja. Dalam pernikahan itu bila sudah ada wali yang sah, calon suami, kemudian akad berupa ijab kabul serta hadirnya 2 saksi laki-laki muslim akil balik, maka semua syarat dan rukun telah dipenuhi, akad nikah sah. Namun sebagian ulama menambahkan mahar juga sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam akad nikah itu saudara. Namun saya saya katakan berulang-ulang, seyogyanya dan sebaiknya suami tidak berbohong lah. Karena berbohong tentang statusnya itu bisa mengganggu kebahagiaan dalam rumah tangga. Saya kira lebih baik terus terang atau bagaimana penyelesaiannya. Saya kira demikian saudara, wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya saudara, apa sajakah hak dan kewajiban suami istri? Baik saudara, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa 34, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Al-ayah. Laki-laki atau suami itu adalah penanggung jawab atas perempuan, atas para perempuan, atas istri-istrinya. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki itu atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki itu telah menafkahkan sebagian dari hartanya, sementara perempuan-perempuan
yang salehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Nah, begini saudara, kaum laki-laki menurut ayat ini merupakan pemimpin-pemimpin yang menjalankan tugas pengarahan terhadap kaum wanita dan memperhatikan urusan mereka berdasarkan keistimewaan yang Allah khususkan bagi mereka kaum laki-laki ini berupa kepemimpinan dan keunggulan saudara. Jadi laki-laki memimpin, membimbing, melindungi wanita-wanita atau istri-istri mereka. Sementara tugas wanita yang soleha adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suami, menjaga apa saja yang luput dari pengetahuan suami-suami mereka terhadap hal-hal yang mereka dipercaya untuk menjaga atas bantuan penjagaan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara, dalam pernikahan Islam, suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir batin kepada istri serta melindungi dan menghormati istri sebagai mitra hidup. Suami juga bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya dan memastikan bahwa keluarga menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Di sisi lain, istri berhak mendapatkan perlakuan baik dari suami serta nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena tugas mereka adalah mentaati Allah dan suami. Apa yang suami perintahkan kepada istri selama tidak melanggar syariat, maka istri wajib melaksanakannya. Selain itu, istri juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengembangan diri serta dukungan emosional dari suami. Nah, keduanya harus saling menghormati hak masing-masing demi terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Dan itu dibawa dari dunia sampai ke akhirat. Saya kira seperti itu, wallahu ta'ala alam. Saudara, dimanapun Anda berada, rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.